Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ustadz bisa menyapa kalian semuanya melalui video ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan rahmat ya dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas terkait zakat fitrah yang insya Allah kita akan segera laksanakan karena kita sudah masuk di bulan Ramadan ini. Untuk itu penting kiranya bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah ini diwajibkan atau disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriyah, yaitu berbarengan dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Zakat fitrah ini wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik dia kaya, miskin, merdeka ataupun budak. Ini wajib untuk melaksanakan atau wajib untuk memberikan zakat fitrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya hadisnya sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitrah kepada siapa? Kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, kemudian dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, kecil maupun besar. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah ini ya, jadi pokoknya harus ya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka ataupun seorang budak, kaya ataupun enggak kaya, semuanya wajib membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dia bisa diberikan, zakat fitrah ini bisa dibayarkan saat masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi semuanya diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Lalu bagaimana dengan orang yang kurang mampu? Nah, ini ada ketentuan khususnya. Pokok dia punya bekal untuk malam hari rayanya sampai besoknya, kemudian masih punya makanan pokoknya, itu tetap diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian zakat ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa dibayarkan pokok sudah masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kalau membayarnya ini setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, maka zakat yang dibayarkan itu berubah menjadi sodakoh biasa. Dia bukan lagi menjadi zakat fitrah, tapi sudah menjadi sodakoh biasa. Nah, ini maka perlu diperhatikan. Bagi kita yang hari ini punya kelebihan, ya sebaiknya bisa dibayarkan sekarang. Apalagi dalam kondisi saat ini kita sedang menghadapi wabah, pasti di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, terutama bahan-bahan makanan pokok seperti beras, kemudian minyak, gula dan lain sebagainya. Itu jika kita bisa membayarkan sekarang, kenapa tidak? Kenapa kita menunggu sampai nanti kalau sekarang sangat dibutuhkan sekali? Nah, ini
terkait dengan zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini diberikan kepada siapa? Nah, ada 8 asnaf yang sangat terkenal itu, 8 golongan yang berhak atau mustahik ya, berhak untuk mendapatkan zakat. Yang berhak mendapatkan zakat fitrah atau mustahik zakat yang pertama adalah fakir. Jadi fakir ini adalah golongan yang paling rendah, artinya golongan yang paling berhak untuk mendapatkan zakat, mendapatkan harta zakat yang sudah diberikan oleh umat Islam. Kenapa? Karena fakir ini posisinya sangat membutuhkan, yaitu mereka yang tidak punya penghasilan tetap serta kekurangan. Nah, ini fakir. Nah, di atasnya fakir ya, ini yang lebih mendingan lagi itu ada miskin. Jadi mungkin miskin ini punya penghasilan, cuman penghasilannya ini tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Seringnya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, jadi antara fakir dengan miskin ini agak sedikit berbeda. Cuman kalau fakir ini masih di bawah miskin. Jadi kadar kebutuhan terhadap bantuan itu sangat tinggi sekali, lebih tinggi fakir daripada miskin. Jadi maka kenapa fakir ini haruslah menjadi yang diutamakan. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang menghimpun kemudian membagikan zakat fitrahnya kepada yang berhak. Ini adalah amil. Nah, biasanya amil ini atas SK atau atas rekomendasi dari pemerintah. Adapun amil-amil yang tidak punya SK atau rekomendasi resmi dari pemerintah, ini ada yang menyebut mereka hanya panitia saja. Jadi bukan bagian dari amil. Allahu a'lam mana yang paling benar. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Jadi baru masuk Islam, kemudian dia diberikan zakat. Nah, ini bentuk perhatian Islam kepada orang-orang yang hatinya tunduk, hatinya mau tunduk kepada Islam, hatinya dia mau menerima Islam. Jadi, yang kelima adalah budak, yaitu orang yang tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Jadi budak itu dia manut sama tuannya. Dia mau diapakan, dirinya mau diapakan saja, itu adalah hak tuannya. Dia sendiri, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak punya kuasa atas dirinya sendiri itu budak. Nah, sekarang di zaman kita ini sudah nggak ada budak. Nah, kalau di zaman dahulu itu ada budak yang didapatkan melalui jual beli, budak di pasar, atau budak yang didapatkan melalui perang. Nah, kalau zaman dulu ada seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jangan sampai ada yang memahami budak itu adalah kalau sekarang itu para asisten rumah tangga. Nah, ini jangan sampai ada pemahaman seperti itu, karena beda sekali antara asisten rumah tangga dengan budak. Kalau budak tadi Ustaz sampaikan, orang yang nggak punya kuasa atas dirinya sendiri. Artinya dia mau melakukan apa saja itu tergantung tuannya. Kalau tuannya melarang, maka dia nggak boleh melakukan. Kemudian kalau tuannya memerintahkan, dia juga nggak bisa menolak. Dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, oleh pemiliknya. Nah, itu budak. Sama seperti kita ini sebenarnya adalah budak juga. Abdun itu adalah budak. Abdun dari siapa? Kita adalah Abdullah. Kita adalah budaknya Allah. Jadi secara ini ya penjelasannya bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kita nggak berkuasa atas diri kita. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menginginkan kita untuk berbuat A, maka kita harus melaksanakannya. Allah menginginkan kita puasa, maka kita puasa. Allah menginginkan kita untuk sholat, maka kita harus sholat. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, budak yang terjadi di manusia, maka sama seperti itu. Kalau tuannya memerintahkan untuk kamu ke sana, kamu pergi ke sana, cari, kemudian ambil, bawa ke sini, itu harus dilaksanakan. Budak itu seperti itu. Sedangkan pembantu atau asisten rumah tangga adalah mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja membantu di rumah.
beda sekali, jauh sekali. Dan mereka para asisten rumah tangga itu punya kebebasan atas dirinya sendiri. Kemudian mereka juga harus mendapatkan hak-haknya, ya, yaitu apa? Mendapatkan bayaran atas yang mereka kerjakan. Sama seperti karyawan-karyawan pabrik di tempat lain, itu mereka harus ya mendapatkan haknya, yaitu bayaran atas apa yang mereka berikan, yaitu tenaganya, membantu mereka atau membantu di pabrik. Sama seperti asisten rumah tangga. Jadi ini sangat berbeda antara budak dengan asisten rumah tangga. Kemudian yang keenam adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, ini hutang yang sangat banyak ya, kemudian sampai tidak sanggup untuk membayarnya. Ini hutang yang bukan untuk maksiat, hutang yang bukan untuk usaha secara besar, seperti kalau kita tahu di zaman sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak sekali punya hutang. Nah, apakah mereka berhak? Nah, ini tentunya perlu dikaji ulang juga. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang punya hutang miliaran itu kemudian mendapatkan zakat fitrah, nah sangat tidak masuk akal sekali. Nah, di sini adalah perseorangan yang dia punya hutang besar, kemudian sampai nggak kuat bayar, dia berhak untuk mendapatkan zakat, bantuan zakat fitrah. Yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu fi sabilillah. Siapakah mereka? Para ulama banyak menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang berjihad, orang yang berjuang meninggikan kalimat Allah. Khususnya kalau di sini berperang ya, jadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memerangi kezaliman, mungkin sedang dijajah atau apa ya. Ini seperti kalau sekarang ini di Palestina, maka warga-warga mereka yang di sana itu juga berhak, karena mereka sedang dijajah, sedang berperang membela agama Islam, membela kemerdekaan mereka. Kemudian untuk fisabilillah ini, para mufassirin ini memperluas cakupannya, yaitu mereka yang berjuang di dunia dakwah untuk meluaskan, menyebarluaskan dakwah Islam, baik dalam bidang pendidikan maupun yang lainnya. Nah, ini juga termasuk yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan ini di masyarakat kita juga terjadi, juga berjalan, bahwa mereka, karena kita sekarang nggak ada perang ya, ada yang memberikan zakat fitrahnya kepada mereka yang berjuang di dunia dakwah, baik di dunia pendidikan, terutama para guru ngaji. Ini mereka biasanya mendapatkan zakat fitrah. Yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mereka kesusahan, butuh bantuan. Nah, ini menjadi salah satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi misal ada seseorang yang sedang perjalanan jauh, kehabisan bekal, itu berhak juga untuk mendapatkan zakat fitrah. Tentunya safarnya dia, perjalanannya dia ini juga bukan untuk maksiat. Kalau untuk maksiat ini juga tidak boleh ya. Jadi harus perjalanan yang mubah atau bahkan wajib. Selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah ini ketentuan besarannya, berapa yang harus dikeluarkan untuk berzakat. Nah, dulu di zaman dahulu ketentuan besarannya itu adalah satu sok dari syair atau gandum, satu sok dari tamr atau kurma. Yang perlu diketahui sebelum kita lanjut adalah satu sok itu ukuran takaran, satu sok ukuran takaran. Jadi karena takaran ini bukan ukuran timbangan, bukan berat, bisa jadi satu sok tamr dengan satu sok beras itu kalau ditimbang itu beratnya beda. Nah, itulah yang mendasari kenapa banyak sekali perbedaan satu sok itu berapa kilo beratnya. Nah, ada yang mengatakan 2,2, ada yang sampai 3 kilo lebih kalau ditimbang satu sok itu. Nah, untuk lebih selamatnya kita memakai, biasanya kalau di Indonesia itu 2,5 kg satu soknya. Jadi besaran zakat fitrahnya 2,5 kilo. Ini cuman
terlalu riskan ya, walaupun ada yang berpendapat 2,5 sudah mencukupi. Ini terlalu riskan. Mending kalau kita membayarkan zakat fitrah, kita lebih sekalian 2,7 atau 3 kilo sekalian. Selanjutnya, membayar zakat fitrahnya apakah harus berupa beras atau makanan pokok di suatu daerah. Kalau madhab Syafi'i, iya, harus berupa bahan makanan pokok. Adapun madhab lain, madhab Hanafi, itu boleh menggunakan uang. Jadi zakatnya, besaran zakatnya misal 2,7 itu dikonversikan ke uang berapa. Misal 1 kilogram beras itu 1 kilonya adalah 10.000. Kalau 2,7 maka tinggal kalikan. Tapi kalau madhab Syafi'i ini mengharuskan membayarnya itu dengan bahan makanan pokok. Berarti ada 2 cara. Pertama menggunakan beras, bahan makanan pokok. Yang kedua ada yang membolehkan membayar dengan uang. Jadi harga makanan pokok itu berapa. Nah, untuk menentukan harganya bagaimana, kan beras ada yang macam-macam. Nah, maka gunakan patokan kalian atau kita setiap harinya makan beras yang berapa, 1 kilonya berapa. Kalau setiap harinya makan yang 10.000, ya pakai yang 10.000 itu per kilonya. Kalau kita setiap harinya yang 20.000 per kilonya, ya jangan membayar dengan yang harga 10.000, tetap yang 20.000. Jadi kita sesuaikan dengan kebiasaan makan kita setiap harinya memakai harga beras yang berapa. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah zakat fitrah ini harus disalurkan ke panitia dulu atau boleh diberikan ke yang berhak. Nah, ini ada 2 pilihan. Silahkan kalau kita melihat ada maslahat yang lebih besar ketika membayarkan atau memberikan zakat fitrah ke panitia, maka silahkan ke panitia zakat atau amil zakat. Tapi kalau kita melihat maslahat yang lebih besar ketika diberikan langsung kepada mustahiknya, maka itu juga tidak masalah. Silahkan, misal di sekitar kita ada tetangga yang sangat membutuhkan bahan makanan pokok itu, maka jangan nunggu diberikan ke amil zakat dulu kemudian baru dikasihkan. Terakhir terkait zakat fitrah ini ya, ternyata ada golongan-golongan yang tidak boleh untuk mendapatkan zakat fitrah. Siapa itu? Yaitu tentunya mereka yang punya kecukupan harta, orang-orang kaya ya, orang yang sudah punya kelebihan. Dan ada lagi yaitu para anak cucu Rasulullah, para keturunan Rasulullah ini tidak diperkenankan untuk menerima zakat fitrah. Selanjutnya yang tidak boleh menerima zakat adalah keluarga sendiri, sanak keluarga sendiri. Jadi misal ada orang yang wajib untuk membayar zakat, kemudian itu nggak boleh diberikan kepada ayahnya, kemudian diberikan kepada istrinya, kemudian atau anaknya atau cucunya, enggak. Tapi diberikan kepada yang berhak. Kalaupun nanti di antara keluarganya itu ada yang berhak untuk mendapatkan, nanti biarkan amil yang memberikannya. Ustaz, kalau mereka sangat membutuhkan, kelaparan, bagaimana? Ya berikan atas nama sodakoh biasa ya. Baik, itu dari Ustadz untuk materi zakat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa bangga akan dunia yang